Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Batu Ampar 08 pagi, Ibu Subianti SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Batu Ampar 08 pagi, Ibu Sofia Aniza. Yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik SD Batu Ampar 08 pagi. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya Dian Anggreni dan saya Ayu Suryani. Baik, adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan oleh MC, lalu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, keempat pemaparan materi dari kami berdua, berikutnya sesi tanya jawab dan kesimpulan. Baik Bapak Ibu, kita masuk untuk acara yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Bapak Ibu, marilah sama-sama untuk memulai acara hari ini kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah hari ini semua kita diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai untuk acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 08, Ibu Sofia Aniza. Yang saya hormati Ibu Guru, Bapak Ibu Guru SDN Batu Ampar 08 pagi. Yang saya hormati CGP Angkatan 10, Ibu Dian Anggraini beserta Ibu Ayu Suryani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua pada hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat.
Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan, kita bersama-sama untuk belajar, untuk sharing mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP, Ibu Ayu dan Ibu Dian, yang nanti akan mengajak kita semua berkolaborasi membudayakan budaya yang positif. Tentu ini sudah kita lakukan setiap hari, tetapi kita ingatkan kembali bahwa budaya positif ini sangat penting buat kita semua, terutama buat visi dan misi sekolah kita. Mudah-mudahan nanti pada rapor pendidikan yang berhubungan dengan perilaku positif, nilai kita di rapor pendidikan mendapat nilai yang bagus atau berwarna hijau. Mari bersama-sama Bapak Ibu nanti kita ikuti yang menjadi materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10, Ibu Dian Anggraini dan Ibu Ayu Suryani. Dari saya cukup, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Ini merupakan penyemangat untuk kami semua dalam memahami budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk ke acara berikutnya, yaitu untuk yang pertama adalah paparan dari rekan CGP saya, Ibu Ayu Suryani. Kepada Ibu Ayu kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dian. Ibu mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Ibu, kegiatan hari ini bersifat andragogi, artinya kita akan sama-sama sharing. Artinya saya kemudian hanya mungkin lebih tahu satu langkah lebih maju gitu ya. Nah, inilah yang harus kami akan paparkan supaya kebudayaan positif ini menjadi lebih luas lagi untuk kita semua. Baik, supaya semangat Bapak Ibu, ada tepuk ice breaking. Boleh minta waktunya untuk berdiri sebentar Bapak Ibu? Boleh. Jadi ada tepuk semangat. Kalau tepuk semangat itu biasanya semangat, ini kita tambahkan supaya kita lebih semangat lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Tepuk semangat. Dan. Oke? Kemudian ding 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 ding. Kemudian dung. Ya, oke, dicoba dulu. Tepuk semangat. Dan. Ding ding. Dung. Itu belum selesai. Ada lagi tambahannya. Zep, aha. Zep, aha. Semangat. Bisa ya? Kita ulangi. Tepuk semangat. Dan. Ding. Dung. Zep, aha. Semangat. Ya, insya Allah ya Bapak Ibu sudah semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oke. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan hari ini, perkenalkan. Oh ya, silakan duduk kembali, mohon maaf. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Ayu Suryani yang saat ini sedang menempuh kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 dan juga saat ini masih mengajar di SDN Batu Ampar 08. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan hari ini, izinkan saya mengingat kembali ketika mungkin kita melihat anak-anak kita lahir di dunia atau kita dilahirkan di dunia ini. Semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah makhluk yang bersih, makhluk yang tanpa dosa, makhluk yang tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dia terus tumbuh menjadi pribadi yang bermacam-macam. Ada yang memilih untuk terus menjadi baik, atau ada juga lingkungan-lingkungan yang mengharuskan dia untuk bersikap tidak baik. Nah, Bapak Ibu, untuk merefleksi hal tersebut, Bu Ayu punya sedikit pertanyaan yang teman-teman nanti boleh
jawabnya dari dalam hati saja. Kita baca dari pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Saya tahu itu salah, tapi saya pura-pura tidak tahu supaya tidak kesalahan. Kira-kira hal ini pernah dialami tidak oleh Bapak Ibu? Oke, silakan dijawab di dalam hati. Dan pada akhirnya nanti kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Yang kedua, saya benar-benar tahu teman saya salah, tapi takut tidak ditemani, sehingga saya membenarkan hal yang salah. Apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami hal seperti ini? Jawabnya dalam hati juga. Yang ketiga, saya tahu teman saya benar, tapi karena takut tidak ditemani, saya ikut menyalahkan. Silakan juga boleh direfleksikan. Dan yang keempat, saya tahu saya salah, supaya tidak disalahi, saya menyalahkan kebenaran. Bapak Ibu, ini baru ada 4 pertanyaan yang menjadi salah satu faktor kecil saja mengapa tadi makhluk ciptaan Tuhan yang bersih tadi akhirnya menjadi bermacam-macam. Karena banyak sekali faktor-faktor yang mengharuskan si makhluk yang bersih ini menjadi pribadi yang berbeda-beda. Tentunya kita mengharapkan makhluk kecil yang bersih tadi selalu menjadi makhluk besar yang baik, sampai nanti dia kembali menghadap kepadanya tetap menjadi makhluk yang baik. Oke, baik Bapak Ibu, sehingga hal inilah yang kami harus sharing sama-sama. Mungkin ini juga menjadi refleksi khususnya bagi saya, karena profesi saya tentunya sebagai seorang guru, yang mana setiap tindak tanduk kita adalah contoh bagi generasi. Dari mulai lisan kita, dari mulai cara berpakaian kita, dari mulai tutur kita, dari mulai cara senyum kita, dari mulai cara kita menyampaikan materi, itu semua menjadi contoh Bapak Ibu. Nah, bisa kita bayangkan apakah langkah kita menjadi seorang guru ini sudah benar-benar menjadi guru yang diharapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, konsep inti dalam budaya positif yang akan kami paparkan itu ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan motivasi. Dan mohon maaf, yang kedelapan adalah tentang restitusi. Boleh dilanjut? Iya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke makhluk kecil tadi ya, yaitu murid-murid kita yang sekarang mungkin sudah bisa jalan, sudah bisa bertanya, sudah bisa menolak gitu ya. Nah, sering sekali hal itu membuat guru menjadi kesal, betul nggak? Menjadi kesal, menjadi tidak bersemangat, atau kadang cenderung ingin sekali membuat anak ini cepat untuk berubah, untuk mengikuti keinginan si guru. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pematik pertama. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju boleh kasih jempol, kalau tidak setuju boleh memberikan simbol seperti ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Oh, ada yang menjawab ada yang seperti ini. Oke. Saya boleh minta komentarnya sedikit, mungkin kenapa Ibu Ella singkat saja memilih yang kedua ini setuju, Ibu Ella?
Karena membersihkan halaman bagi yang merasa tidak nyaman itu merupakan suatu hukuman juga. Jadi bisa membentuk disiplin anak juga sih. Itu aja. Oke, kalau dari yang sisi tidak setuju, boleh minta masukannya. Tadi yang tidak setuju, Ibu Ratna. Kembali lagi kepada siswanya. Kadang-kadang kan ada siswa yang kalau dikasih hukuman malah dia senang gitu. Ada yang siswa yang dikasih hukuman oleh gurunya akan sadar. Jadi kita harus bagaimana memberikan simulasi pada anak yang tepat. Ya, keren semua, nggak ada yang salah ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak Ibu, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju semua. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya bisa jadi. Tapi betul kata Bu Ratna, bisa jadi juga untuk anak-anak tertentu justru menjadi traumatik. Untuk anak-anak tertentu juga bisa menjadi disiplin gitu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ya, bagi anak-anak yang memiliki kesadaran. Kalau yang tidak malah dijadikan tempat bermain, malah senang kalau dihukum gitu ya. Yang keempat, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau kita penghargaannya barang-barang yang mahal, bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu juga perlu dipikirkan. Sehingga kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang paradigma baru. Jadi, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sehingga yang dikatakan sama Bu Ratna tadi betul, bahwa dari segi apapun kita harus melihat kebutuhan anak. Ya, ada anak yang kebutuhan akan punishment-nya itu kecil, tapi ada anak yang mungkin cara untuk memberikan restitusinya itu lebih banyak. Ya, jadi kita harus paham. Nah, sebagai seorang guru, balik lagi tadi ke refleksi yang pertama. Kalau kita tahu cara kita salah, maka kita harus segera memperbaiki. Atau kita melihat cara teman kita salah, maka kita harus bisa memberi tahu. Jadi supaya budaya positif ini terus berlangsung, terus baik, sebaiknya harus ada saling komunikasi. Ya, tadi yang kami bilang di awal, karena kita ini sudah menjadi manusia dewasa, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik itu harus terus dilakukan ya. Nggak boleh marah juga kalau teman kita kasih masukan, misalnya, Bu, kayaknya cara menegurnya terlalu keras deh, atau Bu, sepertinya cara pemberian hukumannya tidak sesuai deh untuk anak-anak. Kita boleh kasih tahu supaya budaya positifnya terus berjalan. Boleh dilanjut Ibu Dian? Baik. Bapak Ibu, dalam paradigma saat ini itu sudah mulai bergeser. Kalau kita lihat anak sekarang makin dihukum makin apa ya Bapak Ibu? Makin menantang. Ya, seperti bola yang dimasukkan ke dalam air. Ya, semakin ditekan itu malah semakin mantul. Nah, lalu bagaimana sih caranya supaya sebab akibat ini menjadi lebih smooth ke anak-anak? Anak-anak tidak merasa tersakiti, gurunya juga nggak jadi darah tinggi gitu ya. Yuk kita sama-sama melihat caranya. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, caranya ilusi mengontrol murid. Nah, ilusi mengontrol, jadi guru itu menjadi satu-satunya sutradara gitu ya. Murid harus A, harus B. Jadi murid itu dibentuknya seperti robot kalau seperti itu. Ya, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Siapa yang dari kita saat ini masih seperti ini? Ketika ada anak bersalah atau anak melakukan kesalahan di kelas, lalu kita mengucapkan seperti ini, Ibu tuh capek deh, Ibu tuh
jauh rumahnya sampai ke sini tuh butuh perjuangan misalnya. Tapi kamu sampai di kelas malah males-malesan. Kamu tahu gak orang tua kamu tuh udah capek nyari uang. Nah, itu ilusi, dimana membuat orang merasa bersalah. Tapi apakah dapat menguatkan karakter? Belum tentu. Ya, nah nanti kita lihat nih posisi kontrol kita ada di sebelah mana nih. Atau ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Contoh misalnya, ada anak yang menggunakan sepatu warnanya berbeda gitu. Kalau tadi menggunakan mengontrol murid, kira-kira gurunya langsung responsifnya kayak apa? Kok warnanya putih? Kamu ke sebelah sini. Nah, itu mengontrol murid. Atau kalau menggunakan kritik, kamu nggak baca informasi ya dari semalam. Capek deh ibu ngasih tahu berkali-kali. Pengumumannya itu dibaca. Ini tuh harinya harusnya menggunakan sepatu warna hitam. Itu yang kedua. Nah, bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh nggak kira-kira ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Coba, ada yang bisa memberikan contoh? Atau sebenarnya semua dari kita udah pernah melakukan ini, tapi kita baru tahu teorinya. Contohnya seperti ini. Wah, nak, hari ini kamu tampil beda. Pasti si murid bilang apa? Bedanya apa, Bu? Sepatumu hari ini putih. Kenapa sayang? Nah, oh, jadi dia bilang, oh hari ini, maaf ibu, hari ini sepatu saya warna putih karena kehujanan kemarin sepatu yang warna hitam masih basah. Baik, menurut kamu kalau pakai sepatu warna putih di sekolah itu melanggar peraturan tidak? Iya Bu, maaf ya. Nah, sehingga timbul kata-kata maaf dari siswa dan dia menyadari bahwa yang sudah dilakukan itu adalah tidak sesuai dengan peraturan. Nah, ini dia nih yang keempat, ini banyak sekali kita lakukan Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebagian dari kita mungkin masih seperti ini ketika mengajar. Ada anak yang nggak bisa matematika, terus kita drill matematika supaya bisa. Nah, karena kita memahami bahwa kita ingin semua terbaik untuk murid ya, sehingga dengan segala cara kita akan melakukan untuk kemajuan murid. Tapi tanpa kita sadari, kita memaksa hal-hal yang siswa sebenarnya tidak berminat. Nah, kira-kira dari teori posisi kontrol pilar ini saya boleh berinteraksi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana nih? Siapa yang masih di posisi kontrol yang pertama? Atau yang kedua? Saya yakin Bapak Ibu insya Allah sudah dengan posisi kontrol yang ketiga ya, dengan penguatan positif. Jadi kalau boleh bercerita, dulu juga pernah saya punya siswa gitu ya, sering datang terlambat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, karena guru sebelumnya tidak memahami penyebab dia itu datang terlambat ke masjid itu kenapa, sehingga dia sering sekali dihukum. Nah, lalu kemudian saya ikuti kenapa ini setiap mau sholat Jumat kok belakangan. Rupanya anak ini merapikan sendal temannya supaya setelah selesai sholat Jumat teman-temannya nyaman. Dia bilang ini jariah saya hari ini. Nah, hal-hal seperti itu harus kita ketahui sebelum kita menjudge kesalahan siswa. Begitu juga dengan sesama teman guru ya. Misalnya ada teman guru terlambat, nggak boleh langsung dijudge, dia mah emang males. Nah, atau dia mah nggak boleh. Tapi kita harus tahu latar belakangnya dulu. Apa yang menyebabkan teman kita datang terlambat? Atau bisa jadi kendaraannya sedang rusak, atau bisa jadi karena saat itu kendaraan yang mau digunakan sulit ya. Atau misalnya teman kita kok hari ini gak mau bergabung, kenapa? Gak boleh langsung baper, bisa jadi lagi sakit ya. Jadi kita harus saling memahami, tidak hanya kepada siswa tapi juga sesama rekan kerja ya. Gitu. Baik, boleh dilanjut. Ya, teman-teman, kemudian siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ada namanya kalau sebelumnya itu stimulus respon, itu Pavlov ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu bagus nggak sih Bapak Ibu?
Itu yang tadi saya bilang di awal, misalnya kita tahu teman kita salah, tapi kita tidak tidak mau mengatakan bahwa itu salah gitu. Itu sama halnya seperti stimulus respon yang pertama, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu nggak boleh, nggak baik ya, karena setiap kepala pasti memiliki ide-ide yang luar biasa, ya, memiliki pendapat yang luar biasa. Disitulah nanti kita akan belajar kolaborasi. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang, ya, supaya semua hal yang baik itu bisa tercapai. Nah, boleh lanjut Ibu Dian? Nah, ini dia. Bapak Ibu dalam mendisiplinkan siswa gitu ya, atau misalnya kita mau membuat rekan kerja kita sama-sama disiplin, kita harus mengacu dulu pada apa itu disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi kalau kita disiplin itu artinya kita sedang terus belajar. Disiplin mengacu terhadap tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Boleh lanjut Bu Dian? Nah, apa bedanya disiplin sama disiplin positif? Itu berbeda. Kalau disiplin positif itu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, baik berupa reward ataupun ancaman. Ya, kalau tadi nanti kalau nilainya 100 Ibu kasih hadiah. Nah, itu tidak berlaku pada disiplin positif. Anak harus bisa memacu dirinya untuk dia itu mempunyai perasaan atau semangat bahwa ketika saya melakukan hal yang terbaik, itu baik untuk hidup saya. Gitu, bayangkan ketika anak-anak yang sudah terbiasa kita stimulus dengan reward, ketika tidak ada reward, apakah anaknya akan bekerja? Karena tombol on-nya itu di reward. Nah, itu juga mungkin bisa kita terapkan ke anak-anak kita di rumah. Ya, nanti kalau kamu nilainya bagus, mama beliin mobil-mobilan. Berarti tombol on-nya itu di mobil-mobilan. Kalau nggak dibeli mobil-mobilan, anak ini mau berusaha dengan baik nggak? Enggak. Oke, jadi kita harus memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Sama kepada rekan kerja juga gitu. Ya, minta tolong dong. Misalnya ada ininya enggak? Nggak boleh. Jadi kita harus, oh iya, ketika teman kita sedang sulit harus kita bantu, karena satu waktu ketika kita merasa sulit pun teman-teman kita juga pasti akan membantu. Itu yang paling penting dalam disiplin positif. Tidak juga berupa ancaman. Nanti kalau misalnya kamu nggak kerjain PR, nggak naik kelas loh. Nah, udah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena akan timbul traumatik, ya, traumatik. Sama juga sesama rekan kerja misalnya. Nanti kamu kalau misalnya nggak ikutan, nggak diajak makan siang nih misalnya, seperti itu, nggak boleh ya. Jadi kita harus sama, kita terapkan disiplin positif. Boleh lanjut Ibu Dian? Nah, supaya apa Bapak Ibu? Supaya nilai-nilai kebajikan itu terus tumbuh, bukan hanya di pribadi kita, tapi juga di sekolah kita yang merupakan tempat ibadahnya kita. Ya, sehingga tadi makhluk-makhluk kecil yang Bu Ayu bilang di pertama, yang memang diturunkan sama Allah dari surga. Dari surga kira-kira ada makhluk yang nggak baik nggak sih? Nggak ada. Semua makhluk yang diturunkan dari surga itu semuanya baik. Sehingga ini kita bisa kembali ke nilai kebajikan ini, yang mana mengandung sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Bapak Ibu, ada satu kutipan dari salah satu ulama gitu ya, yang sangat membuat saya bergetar. Kenapa? Ketika saya menjadi seorang guru adalah seperti ini Bapak Ibu. Mampukah kita mengajak kembali seluruh siswa kita untuk kembali kepada tempat di awal dia ada? Itu bahasanya Masya Allah. Bisa nggak Bapak Ibu kira-kira? Kita memilih menjadi seorang guru, semua tindak tanduk kita ini jadi contoh. Kira-kira kalau kita saat itu memberikan contoh yang tidak baik, kita bisa nggak mengajak murid kita kembali ke tempat di mana awal dia berada? Sulit. Maka dari itu ayo sama-sama kita hidup
hidupkan kembali ya, kita tumbuhkan kembali, kita pupuk kembali nilai-nilai kebajikan supaya secara pribadi kita juga insya Allah jadi lebih baik ya, murid-murid kita nanti lebih baik, sehingga lingkungan ibadah, lingkungan kerja kita juga ini menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Boleh lanjut? Oke. Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah dipikirkan Bapak Ki Hajar Dewantara jauh ya sebelum saat ini digaungkan Merdeka Belajar gitu ya, karena pemahamannya terhadap kebutuhan Indonesia itu sangat dalam ya, sangat cinta beliau sama masyarakat Indonesia. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar tempelan. Contoh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita benar-benar harus mengajak siswa kita tadi untuk kembali mengenal kepada Tuhan. Yang paling penting itu mengajarkan apa Bapak Ibu pada dimensi yang pertama ini? Apakah ibadah saja sudah cukup? Belum cukup. Nilai-nilai apa yang penting sekali harus kita tanamkan pada dimensi yang pertama ini? Kejujuran. Karena kejujuran ini menyeluruh ya. Dia itu menyadari ya, jujur misalnya ketika dia berbuat tidak baik, dia lekas minta maaf gitu ya, karena dia menyadari diri kanan dan kirinya dia terdapat apa? Dua malaikat yang menyaksikan gitu ya. Dia memahami bahwa Allah itu lebih dekat dari nabinya, sehingga dia akan terus mengenal hal-hal yang baik. Berakhlak mulia ya. Dari tadi sudah jujur, pasti berakhlak mulia masuk. Gak mungkin ada orang, coba Bapak Ibu, kalau orang jujur itu dia kalau melakukan kesalahan pasti minta maaf. Kalau orang jujur itu ketika dia terlambat, dia pasti akan mengatakan hal yang benar. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu sudah masuk juga nggak ke akhlak mulia? Pasti sudah masuk. Dari situ dia juga akan bisa mandiri. Kalau orang jujur itu insya Allah bisa kan mandiri. Ya karena dia bisa memilah mana yang benar, mana yang salah ya. Dan dia juga pasti bernalar kritis dan mampu tinggal di dalam kebinekaan global. Ya, coba kalau individualis bisa nggak tinggal di antara orang-orang yang berbeda? Gak bisa. Ya. Kemudian dia pasti juga akan mampu bergotong royong dan juga kreatif. Bisa dilanjut ya? Ya, ini kebetulan ini pas sekali waktunya. Bapak Ibu, dari tadi yang pertama sampai sisi yang terakhir tadi, ini hal yang paling penting juga, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau tadi faktor yang pertama, kenapa sih makhluk kecil yang dari surga tadi itu menjadi tidak baik karena lingkungan dan sebagainya. Kita juga bisa melihat barangkali dari 5 kebutuhan dasar ini ada satu yang lupa. Kita lihat Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira kalau ada saya bisa sebutkan mungkin maling gitu ya, mencuri makanan, berarti ada kebutuhan manusia apa yang belum dipenuhi? Kebutuhan bertahan hidup, karena ada rasa lapar di situ, sehingga jadi nggak baik kan? Jadinya nggak baik, dia mencuri jadinya. Kemudian kalau misalnya ada orang belum punya pakaian yang baik gitu ya, makanya semakin rapi, semakin baik kan, semakin menunjukkan karakter yang baik juga. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat ada orang pakaian yang misalnya kurang baik gitu, lusuh. Nah, kira-kira ada penilaian gak baik juga kan terhadap orang tersebut, meskipun belum tentu gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, di sini ada diterima, diperbolehkan berbagi dan kerjasama. Kira-kira pernah gak sih kita menemukan saudara kita atau anak kita yang dia itu baperan gitu ya, atau misalnya tersinggung sedikit marah, atau misalnya terlontar
yang menyelekit sedikit langsung membabi buta gitu ya. Nah, bisa jadi ada kebutuhan kasih sayang yang belum terpenuhi. Nah, kemudian ada kebebasan, mencoba hal yang baru. Nah, ini terkadang Bapak Ibu, siswa kita di kelas itu 32, artinya mereka punya 32 kekuatan. Ada yang pintar menggambar, ada yang pintar melukis, ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar mengaji gitu ya. Lalu kemudian tadi kita menjadi posisi kontrol yang pertama gitu ya. Pokoknya hari ini gambar semuanya gambarnya harus apel, gambarnya seperti Pak Guru gitu. Kira-kira siswa yang tidak memiliki minat akan menggambar akan membangkang nggak? Pasti. Atau misalnya kalau gambar apelnya dia out of the box, yang lain apelnya warna merah, tiba-tiba dia warnanya hijau, dia merasa dikucilin. Padahal dia punya pengalaman ke Malang. Saya pernah ke Malang melihat apel warnanya hijau gitu. Nah, itu juga harus kita penuhi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya melihat ada gambar siswa itu bentuknya berbeda atau warnanya berbeda, justru harus kita eksplor. Wah, apelmu hari ini warnanya hijau, nak. Tidak seperti teman-teman yang lain. Kenapa kamu warna hijau? Ini apelnya masih muda, Bu. Wah, berarti dia kritis. Berarti dia tahu tuh apel dari muda sampai tua berubah warnanya. Jangan langsung dijudge siswanya. Apelmu salah ini warnanya, nggak boleh seperti itu. Kita harus memenuhi kebutuhan kasih sayang. Atau kalau ketika siswa datang ke sekolah kok kayaknya kurang bersemangat, ya ayo kita buka hati kita, ditanya kenapa. Bisa jadi dia orang tuanya lagi sakit atau sedang bertengkar ya, atau di rumahnya itu sedang tidak nyaman atau belum sarapan ya. Sama nih teman-teman sejawat kita juga mungkin gitu. Kalau lagi di ruang guru ada yang belum tersenyum, kita ajak senyum. Supaya apa? Supaya ada kebutuhan ini, kasih sayang ya, rasa diterima itu bisa kita penuhi bersama-sama. Kesenangan nih, bermain, humor, tertawa ya, itu harus. Jadi senang sekali kalau Bapak Ibu guru di sini yang udah maksudnya selalu menghibur siswa gitu ya. Kemudian gak kaku-kaku amat bahasanya gitu. Itu insya Allah akan membuat vibes dalam kelas itu juga semakin hidup. Kemudian ada penguasaan, harga diri atau merasa dianggap. Bapak Ibu, terkadang begini, meskipun pada dasarnya ucapan terima kasih itu sangat simpel gitu ya, tapi itu mengandung makna yang sangat dalam. Ya, terima itu kan menerima, kasih itu cinta. Ya, artinya bisa jadi orang itu sudah melakukan itu bukan karena dasar hanya dia ingin melakukan saja, tapi ingin lingkungannya menjadi baik. Jadi kalau misalnya temannya ada yang ngaji yuk, ya, atau diajak walaupun nggak bisa, terima kasih, mohon maaf ya, menggunakan kata kata kerja positif itu apa saja, terima kasih, tolong, permisi, maaf, itu ayo kita gunakan bersama-sama. Kalau misalnya tadi ada teman yang salah, atau murid kita yang salah, nggak boleh langsung dihati, nggak boleh langsung dijudge. Nanti materi itu kemudian akan banyak membahas di restitusi ini. Nah, jadi kita bisa Bapak Ibu menggunakan penguasaan supaya siswa kita juga merasa dihargai. Ya, terkadang udah hujan besar, nyampe ke sekolah terlambat, gitu ya, bajunya beda, tiba-tiba langsung dimarahin. Kita bisa ucapkan terima kasih. Terima kasih ya nak sudah datang ke sekolah. Ibu tahu hari ini hujan lebat sehingga kamu datang terlambat. Lain waktu kamu bisa datang lebih pagi ya. Mungkin kamu bisa bangun lebih pagi. Pasti dia bilang, ibu payungku cuma satu. Aku harus berbagi dengan adik. Kamu hebat. Kamu sudah memberikan kesenanganmu untuk adikmu supaya adikmu tidak terlambat. Itu sangat hebat. Nah, jadi kita selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, ya. Sama dengan teman sejawat, ya. Kalau misalnya ada yang cuma bantuin ngeprint selembar aja, makasih ya, didoain sehat ya, bahagia ya, gitu. Nanti
nanti kita akan mulai budaya positifnya karena kami diminta untuk membuat laporan juga. Kita akan coba membuat budaya positif pada grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Dari mulai menyapa, mengucapkan salam, mendoakan. Itu supaya apa? 5 kebutuhan dasar kita semua di sekolah ini tercapai. Coba Bapak Ibu ketika ada grup WhatsApp bunyi seperti ini. Assalamualaikum, maaf saya izin telat. Terus di bawahnya jawabannya apa? Iya. Enak gak? Tapi misalnya teman, mohon maaf hari ini saya datang terlambat. Bawahnya, ya semoga segala urusannya dilancarkan, sehat dan bahagia ya. Kira-kira yang izin merasa apa tuh? Merasa lebih senang, tenang. Ya Allah, alhamdulillah teman-teman saya juga mendoakan semoga urusan teman saya juga dimudahkan. Atau ketika teman sakit, nah ketika teman sakit nih, ayo coba kita breakdown ke 5 kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf hari ini sedang tidak masuk karena sakit nih murid kita nih. Orang tua kan kadang gitu ya, Bu mohon maaf anak saya tidak masuk karena sakit. Jawabnya jangan, iya terima kasih atas informasinya. Jangan pelit, kan nantinya sama, tenaganya sama. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda, misalnya Ananda Ayu, lekas sembuh dan bisa kembali bersama teman-teman di sekolah. Teman-teman di sekolah sangat merindukan Ananda Ayu. Kira-kira kalau siswa kita baca kayak gitu gimana perasaannya? Oh, cepat sembuh, pokoknya besok mau sekolah. Gitu ya. Teman-teman kita juga besok kayak gitu ya. Kalau ada teman yang sakit, didoakan ya. Ayo dong cepat masuk ya, supaya kita bisa ketawa bareng lagi, kita bisa mengajar bersama lagi, sehat dan bahagia selalu. Jadi harus terus ada kata headline yang bahagia, karena itulah yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara adalah membuat semua sekolah adalah tempat yang paling bahagia dan menjadikan guru-gurunya juga merupakan sosok yang paling bahagia, sehingga semua siswa ya yang lahir dari sekolah mempunyai karakter yang bahagia, berangkat dengan semangat, pulang dengan hebat. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan CDP saya Ibu Dian. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Bayu. Wow, keren ya. Luar biasa. Boleh nggak kita apresiasi? Gimana kamu hebat? Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Keren ya, Masya Allah. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon izin Bapak Ibu saya untuk melanjutkan materi. Tapi untuk melanjutkan materi sebentar, boleh nggak kalau kita happy dulu sebentar? Boleh ya? Boleh berdiri semua? Ini kayaknya udah ada encok-encok di duduk. Boleh berdiri? Ini suara saya kencengan atau mikir kencengan ya? Saya kencengan ya, Bu. Baik, yuk Bapak Ibu ikuti ya. Ini namanya gerak dan lagu. Jadi kalau saya bilang Marina, begini. Nah ini Marina. Kalau saya bilang Marijo, begini. Karena cowok, Marijo. Kalau saya bilang menari, tangannya ke bawah. Menari. Kalau saya bilang di atas, tangannya ke atas. Kalau saya bilang menara, tangannya ya nyampe ya, nyampe. Ya oke, menara begini. Di atas. Oke, sekarang kita coba. Sekarang versi slow motion. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekarang Marijo. Marijo
cepat. Siap? Oke. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Mari Jo menari. Udah mulai salah. Mari Jo menari di atas menara, menara di atas. Di atas menara. Mari Jo menari, menari, mari Jo di atas menara. Tepuk tangan untuk semua. Berarti masih fokus ya. Oke, baik. Kita lanjutkan karena waktunya mepet. Baik, silakan Bu Ayu. Nah, saya melanjutkan dari yang tadi sudah dibahas oleh rekan saya, ya. Kita lanjut motivasi perilaku manusia. Ya, kenapa tadi ada bahasan ada bahasan dari rekan saya tentang apa, coba saya tanya lagi, sudah dibahas tentang apa tadi? Disiplin positif, kebutuhan manusia. Nah, ini semua dan satu lagi tentang motivasi perilaku semua. Ini nanti semua materi-materi ini akan ada kaitannya dengan yang kita hadapi setiap hari. Kira-kira yang kita hadapi setiap hari ini siapa, Bapak Ibu? Siswa, betul sekali. Inilah yang akan kita hadapi. Jadi kita harus tahu betul-betul mengenal karakter siswa kita. Ini yang perlu kita tahu. Oke, kita perlu tahu ada dua motivasi perilaku manusia. Itu ada yang motivasi ekstrinsik. X berarti ada di mana itu? Betul, dari luar. Kalau intrinsik berarti betul sekali, ada motivasi dari dalam. Nah, kalau motivasi intrinsik apa kira-kira? Iya, betul. Motivasi intrinsik itu rata-rata siswa kita ya melakukan motivasi biasanya karena takut akan adanya hukuman. Ya, daripada dihukum, udah ikutan aja, tertib aja. Nah, kira-kira itu berarti sudah ada motivasi dari dalam diri? Belum, masih ada pengaruh dari luar. Dan itu pastinya betul tadi seperti Bu Ayu bilang, masih perlu dikontrol. Nah, ya. Nah, kira-kira kalau kita ada motivasi ekstrinsik, nanti dalam hati ada pertanyaan nih. Kalau saya nggak ikut, nanti apa yang akan terjadi nih sama kalau saya nggak lakuinnya? Pasti saya dihukum gitu. Yaudah deh, ikut aja deh gitu. Itu namanya ada motivasi takut dihukum, ya, menghindari hukuman. Lalu ada juga motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan. Kalimat yang ada yang ditanya dalam hati anak pasti dia akan ini. Kira-kira kalau saya bagus ngelakuinnya atau saya mengikuti ini, kira-kira tak dapat apa ya? Gitu. Itu masih motivasi ekstrinsik, ada pengaruh dari luar. Berarti belum motivasi dari dalam diri. Itu namanya motivasinya cuma untuk dapat imbalan atau penghargaan. Nah, tapi ya yang paling bagus itu ya ini motivasi intrinsik. Motivasinya muncul dari dalam hati. Ya. Nah, kira-kira motivasinya apa nih? Yaitu ingin menjadi orang yang lebih baik, yang mereka inginkan, karena mereka ingin dihargai, ya, dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Itu biasanya motivasi yang akan terus memiliki jangka waktu yang panjang karena sudah tertanam di dalam diri siswa. Nah, tantangan kita sebagai guru memunculkan motivasi yang ini. Intrinsik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kira-kira gimana ya? Sulit gak sih memunculkan motivasi ini? Sulit tidak? Sulit, betul. Sangat sulit sekali. Lalu bagaimanakah caranya? Baik, silakan Bu Ayu. Nah, sebelum kita tadi tahu ya caranya bagaimana memunculkan intrinsik, motivasi intrinsik, kita harus tahu dulu nih. Apa sih perbedaan hukuman? Tadi sudah ya, ada hukuman, ada
ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Apa sih restitusi? Ayo, hukuman. Kira-kira apa hukuman? Apa kira-kira hukuman? Wah, kamu ya, tadi sudah diberi contoh, kamu nggak pakai sepatu warna hitam. Oke, kamu lari lapangan 10 putaran. Sekarang mata melotot. Nah, itu namanya hukuman. Sanksi, ya. Baik, kalau konsekuensi, apa kira-kira? Apa bedanya nih hukuman, konsekuensi sama restitusi? Oke, kita coba jelaskan Bayu. Next. Nah, ini kelihatan nggak? Ya, ini sebenarnya panjang ya ini ada paparan nih antara bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, biasanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tuh harus terjadi biar siswa tuh jerah. Ya, Bapak Ibu mohon izin. Tadinya saya sebelum belajar di CGP ini sama berpikir bahwa anak murid itu harus dihukum. Dihukum biar apa? Biar siswa itu jerah, kapok, tidak mengulanginya lagi. Nah, rasain ya. Kapok gak kamu? Kan biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Cek. Cek ya. Tapi ternyata alhamdulillah di CGP ini saya mendapatkan penyegaran, ya, perubahan paradigma tadi sudah disampaikan bahwa ternyata apa yang sudah kita pahami dari kita yang masih kecil ya, kita mungkin udah terbiasa dengan hukuman, itu salah Bapak Ibu. Hukuman tidak akan merubah perilaku, ya. Kita lihat. Nah, karena hukuman itu pasti akan membuat sesuatu menyakitkan dan tidak akan terasa nyaman di siswa, ya. Terus juga pasti muridnya akan tersakiti. Nah, sistem juga tidak akan berjalan karena siswanya merasa takut. Ya, banyak ya. Itu hal ini merupakan menjadi identitas gagal untuk siswa. Lalu apa dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu berarti sudah ada aturannya. Dia tidak mematuhi berarti ada konsekuensinya, ya. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Lalu kalau tadi di hukuman korban mendapatkan keadilan, ya. Tapi kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Lalu ada lagi murid dibuat tidak nyaman. Ya, kalau tadi di hukuman murid akan tersakiti, tapi di konsekuensi bedanya murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, tapi tidak tersakiti, hanya merasa tidak nyaman. Lalu kalau tadi di hukuman perilaku pasif agresif meningkat, tapi kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tuh bedanya ya. Lalu sistem, kalau di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tapi kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dibimbing. Lalu kalau di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau restitusi itu beda lagi. Beda lagi dengan hukuman dan konsekuensi. Biasanya kalau restitusi itu berupa komunikasi, mencari, memecahkan masalah bersama-sama dengan siswa. Kalau kalau restitusi, ya, itu beda lagi. Nanti kita bahas. Lanjut. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, hukuman, bahwa kalau hukuman itu tidak terencana, ya, tidak terencana. Misalkan kayak tadi datang kesiangan, oke, kamu lari lapangan, tidak terencana. Ada nggak surat peraturannya kalau anak terlambat suruh lari lapangan? Tidak. Ya, hukuman itu berarti terjadi saat itu. Oke, terus murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan karena si murid itu
Kalau itu kan berarti bisa diajak diskusi. Kalau hukuman tidak. Murid datang lari. Kenapa kamu? Lari kemana? Gurunya baru mangap. Nah, mau ngomong, lari. Itu hukuman, ya. Ya. Lalu kalau konsekuensi, oke, satu lagi. Kalau hukuman bersifat satu arah, cuma dari guru aja, dari murid tidak. Ya. Komunikasi hanya dari guru. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik, lari lapangan, bersihin WC, ya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, itu namanya hukuman. Beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana, ya. Terus murid, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman karena akan ada hal yang perlu dilakukan oleh siswanya. Nah, terus kalau konsekuensi tetap dimonitor oleh Bapak Ibu guru. Beda lagi dengan restitusi. Yang betul itu dengan restitusi, ya, karena akan adanya komunikasi dua arah. Anak dipanggil, sini cantik, ganteng, duduk, bisa mau ngomong. Pagi kenapa? Gitu ya. Itu namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya siswa dengan karakter yang sudah kuat. Artinya mereka tahu mereka salah, mereka tahu apa yang harus mereka perbaiki, dan mereka berjanji untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu biasanya itu restitusi. Tapi biasanya restitusi menggunakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari masalah, solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kita tanya, nanti kita tanya. Cek, ya. Ya, jadi kita tanya, kira-kira biar kamu gak terlambat lagi, bagaimana nak? Menurut kamu bagaimana solusinya? Wah iya bu, saya kan pasang alarm. Oke, bagus. Nanti kita coba. Bagaimana jalan keluar dari yang sudah kamu sampaikan. Kita lihat perkembangannya. Lanjut. Nah, masih ada. Baik, sekarang Bapak Ibu coba, boleh matanya ke depan dulu? Iya. Oke, coba kita coba ya. Kita coba nih. Menurut Bapak Ibu dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 ini, 5 cerita ini. Baik, dari 5 cerita ini, menurut Bapak, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Cek. Apakah konsekuensi? Baik, coba. Cek, baik, coba. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Yang bilang hukuman, angkat tangan. Tinggi. Iya. Yang bilang konsekuensi, angkat tangan. Oke, berarti semua setuju ya. Nomor 1 hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi hukuman. Lanjut, ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Wah keren bapak-bapak, ibu-ibu. Keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, hukuman? Konsekuensi. Kita lihat nanti jawabannya betul nggak nih? Kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, siapa yang bilang hukuman? Siapa yang bilang konsekuensi? Oke. Ada mungkin pendapat beda? Menurut saya 1 sama 2 bukan hukuman karena tidak tertulis di seluruh guru. Oke, 1 dan 2 ini bukan hukuman. Ya. 1 dan 2 menurut Bu Yuli apa? Coba Bu. Bisa jadi restitusi kalau anak tersebut dengan rela lari untuk
Baik, menurut Bu Yuli 1, 2 konsekuensi. Yuk kita lihat jawabannya yuk. Jadi apa? Prok. Nah ini dia. Ternyata keren ya, Bapak Ibu langsung paham antara bedanya hukuman dan konsekuensi ya. Jadi, nah 1, 2, dan 5 itu hukuman. Ya, karena apa? yang tidak direncanakan. Betul, terus? Iya betul, keren. Lalu 3 dan 4 masuknya ke konsekuensi. Konsekuensi itu berarti bagian dari tanggung jawab. Betul, keren loh semua. Biasa di luar loh. Luar biasa maksudnya. Baik, Bapak Ibu, tadi udah kita belajar ya bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu? Baik, nah sekarang kalau penghargaan, Bapak Ibu, ternyata penghargaan yang selama ini kita pikir positif, ya, ternyata itu bisa berdampak hukuman. Loh, betul, aneh kan? Inilah yang saya dapatkan di CGP ini. Ya, saya pun terkejut. Selama ini kita berpikir penghargaan itu adalah bagian dari motivasi, reward. Ternyata salah Bapak Ibu. Ya, paradigmanya kita semua salah. Ini ternyata penghargaan itu bisa menjadikan pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Bagaimana maksudnya? Kalau penghargaan jangka pendek mungkin bisa kita gunakan, ya. Tapi bagaimana dengan jangka panjang? Jangan cek dong. Cek ya. Tunai, jangan cek tunai. Baik, lanjut aja ya Bapak Ibu. Oke, apakah penghargaan bisa kita lakukan dalam jangka panjang? Ya, contohnya kita mengajar di kelas, selalu memberikan reward. Apakah setiap hari kita akan memberikan reward? Ya, kalau kita setiap hari memberikan reward, bagaimana? Bocos. Contoh seperti ini. Ya, baik. Contoh kasus, misalkan ketika saya masuk, saya terbiasa memberikan anak-anak reward. Yang selesai mengerjakan tugas akan diberikan voucher jajan, misalkan. Ya, anak-anak pasti akan berlomba-lomba menyelesaikan tugasnya. Tapi suatu ketika saya tidak masuk. Saya tidak masuk. Digantikan oleh misalkan Bu Bunga. Diberikan tugas. Kira-kira lalu Bu Bunga tidak memberikan reward. Kira-kira anak-anak akan terpancing nggak untuk menyelesaikan tugas dengan cepat? Tidak, betul. Jadi ternyata penghargaan itu bagaimana? Ya, tidak bisa dalam jangka panjang. Karena mereka motivasi tadi balik lagi tidak ada di dalam diri. Mereka melakukannya tadi yang kedua karena hadiah, betul. Tidak ada dalam dirinya sendiri. Tuh, ternyata penghargaan seperti itu. Lalu yang kedua, penghargaan tidak efektif. Tadi tidak akan berjalan kalau tidak diberikan reward. Ketika anak-anak tidak diberikan reward, nggak jalan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti ibu kasih bintang. Sewaktu-waktu gurunya tidak memberi bintang. Jawab nggak anak-anaknya? Enggak. Berarti penghargaan itu tidak efektif. Lalu nih, ini yang mungkin yang jarang kita ketahui, bahwa penghargaan bisa merusak hubungan. Bagaimana? Contoh ya. Contoh, misalkan Bapak Ibu adalah murid saya. Ya. Lalu misalkan Bu Ella, murid saya yang paling pintar, bisa jawab
saya berikan misalkan reward berupa hadiah. Misalkan diberikan sesuatu sama bu gurunya. Kira-kira temen yang sebelahnya iri gak? Iri gak? Iri. Kesel gak? Kesel sama temennya. Merusak hubungan teman gak? Merusak. Ih, kesel dengan dia. Dia bisa jawab mulu. Dia lagi. Ya, gitu. Itu namanya berarti ternyata penghargaan bisa merusak hubungan karena ada rasa iri. Tuh, ternyata selama ini kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Kita pikir ternyata penghargaan tuh positif. Positif jika sesuai pada tempatnya. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya? Betul. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Contoh, Bapak Ibu di kelas. Siapa yang bisa jawab nanti Bu Guru kasih hadiah? Semua guru-guru jawab. Kira-kira betul gak jawabannya? Karena ada motivasi, betul gak jawabannya? Kadang-kadang mereka cuma asal, betul. Cepet-cepetan. Yang penting dapat hadiah. Oh saya Bu, jawab Bu, saya Bu. Maju ke depan. Kamu jawabannya apa ya Bu? Gitu ya. Jadi terkadang penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Bandingkan misalkan tidak ada reward. Tanya anak satu-satu, pasti mereka akan berpikir dulu, menganalisis dulu pertanyaan lalu baru menjawab, tidak terburu-buru karena adanya penghargaan. Lalu yang berikut, menurunkan kualitas. Nah ternyata benar, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Ya, maksudnya bagaimana? Seperti tadi, terburu-buru sehingga tidak memikirkan jawaban betulnya. Ya, asal jawab berarti itu menurunkan kualitas. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Ya, yang selama ini kita berpikir kalau penghargaan itu justru bisa meningkatkan kreativitas, ternyata tidak. Biasanya orang kalau diberikan iming-iming, fokusnya hanya kepada penghargaan itu saja. Ya, yang bisa bikin puisi nanti dapat nilai 100. Fokusnya ke nilai 100. Anak-anak itu 100. Tidak lagi berpikir akan tentang puisi. Akhirnya apa? Nyontek sama teman sebelahnya. Oh iya begini nyontek. Karena sudah fokusnya ke satu hal, udah gak fokus ke kreativitas lagi. Lalu penghargaan itu menghukum. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, sekarang kita ketahui di kurikulum Merdeka ya, teman-teman mungkin tahu bedanya kurikulum Merdeka sama kurikulum 2000 atau kurikulum KBK ya Bu dulu ya, KTSP, ranking. Nah, kalau dulu kita masih menemukan ranking, betul Bapak Ibu? Di Merdeka ada nggak ranking? Tidak. Kenapa? Karena ternyata penghargaan atau ranking itu bisa bersifat menghukum. Contoh, kita ranking nih, juara 5 besar, juara 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bagaimana dengan yang tidak ranking? Nah, mereka akan merasakan seperti dihukum. Wah, nggak belajar berarti kamu, apalagi seperti itu kata-katanya. Ya, kamu gak dapat ranking. Ya, gitu. Itu berarti penghargaan yang bersifat penghukum. Ya, dia ranking 1, saya apa? Ya, jadi dia down rasanya, ya, merasa dirinya tidak percaya diri, gitu ya, seperti itu. Jadi dia merasa dirinya kurang. Nah, itu masuk ke penghargaan sebagai penghukum. Begitu Bapak Ibu ya. Terbuka Bapak Ibu paradigma barunya. Jadi ternyata motivasi penghargaan itu selama ini kita pikir
pikir bagus ternyata kurang tepat. Ya Bapak Ibu ya, lanjut. Boleh tanya Bu ya? Ya, sebentar ya Bu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, baik, kita lanjut ya. Lalu tadi sudah disampaikan Bu, kita sebagai guru, kita juga harus memiliki posisi kontrol kita terhadap murid. Nah, kenapa kita harus tahu posisi kontrol kita? Biar kita bisa bisa tahu posisi kita di mana. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid. Yang pertama, penghukum. Nah, apakah kita sebagai guru yang mengontrol murid dengan penghukum? Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apakah kita guru sebagai yang membuat rasa bersalah? Ketiga, teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Kelima, manajer. Nah, kira-kira saya mau nanya dulu nih, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu maunya di posisi kontrol mana? Silakan. Pak Satiri, kira-kira Bapak maunya di posisi kontrol mana, Pak? Ya? Teman. Oke. Bu Ari, kira-kira Bu Ari mau di posisi kontrol mana? Baik. Bu Ella, kira-kira mau di posisi kontrol mana? Manajer. Nah, ya. Satu lagi, Bu Sofi, kira-kira Bu Sofi mau dikontrol manajer mana? Teman. Baik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke. Belum. Oke. Kalau posisi kontrol penghukum. Nah, ini ya. Kalau kontrol penghukum ini biasanya itu posisi kontrol dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan ekspresi melotot, sinis, suara nyaring. Nah, seperti di Indosiar ekspresinya, "Hai, kamu kenapa baru datang sekarang? Pergi kau!" Kamu ya, ya seperti ekspresi Mama Tiri ya. Kamu baru dari mana saja? Jam segini baru datang, nggak tahu ini jam berapa? Nah, ya biasanya ciri-cirinya itu ya. Oke ya, itu biasanya ciri-cirinya untuk penghukum. Nah, biasanya hasilnya kira-kira seperti apa? Posisi kontrol dengan penghukum, hasil yang diterima oleh siswa kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira? Takut, sedih, kecewa, minder, tidak percaya diri, betul. Apalagi kalau menegurnya di depan banyak orang, teman-teman. Sakit, betul. Merasa dikucilkan. Yang paling bahaya satu Bapak Ibu, dendam, betul. Dendam sama Bapak Ibu gurunya. Ketika suatu saat Bapak gurunya nggak masuk, anak-anak hari ini Bapak guru kalian sakit tidak masuk. Anak-anak apa? Yes. Sakit ya Bapak Ibu sebagai guru? Sakit. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, biasanya kata-katanya apa nih kalau penghukum? Tadi kata-katanya biasanya seperti patuhi aturan saya, ya, menghardik dengan nada tinggi. Kamu selalu saja salah. Gak dengerin apa kata ibu? Itu ya, pakai melotot. Nah, kalau kedua, ini pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Ya, berceramah. Tapi dia juga menyudutkan, betul, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, kata-katanya biasanya apa, Bapak Ibu? Kalau pembuat rasa bersalah, bagaimana coba kata-katanya? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Ya, betul. Biasanya gini, ayolah bantu Bapak. Kamu, gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kamu gak ingat selama ini yang sudah Bapak sampaikan? Kamu tidak sayang sama Bapak? Kamu gak kasihan sama Ibu? Ibu jauh rumahnya nak, dari
Kira-kira gimana? Hasil yang akan diterima anak bagaimana kira-kira Bapak? Ayo. Nah, ya. Iya betul. Kira-kira bagaimana? Iya, pastinya anak akan merasa bersalah, pesimis, muncul rasa tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri. Ternyata gitu sedih. Nah, betul. Kira-kira nanti akan muncul gak motivasi dalam dirinya? Tidak, malah yang ada dia makin minder. Bisa jadi dia tidak masuk, gak mau sekolah lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, ini mungkin biasanya Bapak Ibu guru banyak nih dalam posisi ini ya, posisi kontrol sebagai teman. Kira-kira bagaimana nih? Ya, posisi kontrol ini. Biasanya kalau posisi kontrol ini kita tidak menyakiti murid, ya, karena kita menganggapnya seperti selayaknya teman, ya. Nah, tapi kita juga tetap ada apa namanya proses mengontrolnya. Kata-katanya biasanya ciri-cirinya dengan bagaimana Bapak Ibu? Kalau dengan teman, ayolah bantu Bapak ya, kamu bisa ya nak ya, pinter. Itu biasanya kontrolnya sebagai teman. Iya, Bapak yakin kamu bisa, ayo bantu Bapak ya, bantu Ibu ya. Nah, ya seperti itu ya. Nah, itu ya sebagai teman biasanya ya. Nah, tapi biasanya ada hal negatif nih kalau dalam posisi kontrol sebagai teman. Kira-kira bagaimana? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira jika ada hal negatifnya nih kalau kita dalam posisi teman. Suatu saat jika kita tidak membantu siswa tersebut, akan ada rasa kekecewaan pada siswa tersebut. Itu ya dari sisi negatifnya. Ya, wah, saya pikir ini kita teman Pak. Wah ternyata tuh ya seperti itu. Pasti akan ada rasa kekecewaan, ya begitu. Iya, ada rasa ketergantungan betul, ya. Lalu yang berapa nih? Pemantau. Bagaimana pemantau? Nah, pemantau itu biasanya juga Bapak Ibu banyak nih memakai posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu menghitung dan menghukum. Nah, bagaimana Bapak Ibu posisi memantau? Ada yang tahu Bapak Ibu? Iya, kita sebagai guru mengawasi, mengamati sikap dan perilaku murid, betul. Dan juga kita bertanggung jawab atas perilaku siswa tersebut. Itu kita memantau ya, kita mengawasi ya. Nah, lalu bagaimana posisi memantau ini akan terjadi jika juga ada peraturan-peraturan, ada konsekuensi-konsekuensi yang kita berikan. Kata-katanya bagaimana biasanya kalau posisi memantau? Hei nak, sini. Kamu ingat nggak peraturannya apa nih kalau buang sampah sembarangan? Oh iya Bu. Nah itu ya itu berarti masuk ke posisi kontrol pemantau ya. Nah apa yang sudah kamu lakukan? Nah itu berarti kita posisinya di posisi pengontrol ya. Lalu kira-kira hasilnya apa nih kalau kita ada di posisi pemantau kepada siswa? Ya, tapi juga anak tahu akan ada konsekuensi dari tindakan yang salah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang terakhir nih manajer nih. Ya, apa tuh manajer? Pemimpin. Kira-kira manajer apa ya? Pemimpin. Ini posisi terakhir nih ya. Posisi manajer adalah posisi di mana ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kalau di posisi manajer ini akan ada dialog, akan ada komunikasi, mengkomunikasikan. Nah, itu akan dikomunikasikan. Nah, tadi Ibu lihat kamu kesiangan, gitu. Diajak komunikasi. Kamu tahu kira-kira menurut kamu bagaimana? Gitu. Ya, itu namanya masuk ke manajer, mengajukan pertanyaan, ya. Kira-kira kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Nah, ayo jujur. Semuanya ada.
Oke, tepuk tangan dong kita semua, ya. Ya. Belum Bu? Belum, satu-satu. Nah, coba sekarang kita tes. Coba. Ketika ada kata, apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini kita ada posisi mana nih? Apa yang telah kamu lakukan? Dari penjelasan tadi saya kira-kira masuk ke posisi kontrol mana? Rasa bersalah. Ayo, Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Dari seorang guru bertanya kepada murid, kira-kira itu posisi kontrol apa? Apakah tadi penghukum, teman, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer? Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang telah tanda tanya? Intonasinya tanda tanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana? Coba, Ibu, gimana Bu? Apakah posisi kontrol apa Bu? Membuat rasa bersalah. Kalau Ibu manajer, manajer soalnya Ibu. Kalau Bu Bunga apa Bu Bunga? Pembuat rasa bersalah. Kalau polisi apa polisi? Pembuat rasa bersalah. Pak Satiri? Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kita lihat jawabannya yuk. 1, 2, 3. Ya, masuk ke pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, pemantau nanti akan dikaitkan dengan konsekuensi. Oke, lanjut. Kira-kira ini, kata-kata ini masuk ke posisi kontrol manakah? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya apa? Posisi kontrol di mana? Membuat rasa bersalah, menghukum, teman, pemantau, manajer. Bu Sofi, yang mana? Saya. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Manajer, pemantau, teman, manajer. Bu Yuli? Oke, yaudah, jawabannya apa? Ya, betul. Pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ya Bapak bilangin? Nah, jadi seakan-akan menyudutkan, ya, membuat anak merasa kecewa, gitu ya. Nah, itu berarti pembuat rasa bersalah. Lanjut. Terakhir nih. Ya, sudah. Nah, dari gitu ya. Ya, sudah. Kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Ini ke posisi kontrol mana? Nah, biasanya kalau posisi kontrol teman nadanya agak tidak tinggi, nadanya agak lembut, datar. Berarti masuknya kemana nih? Iya, posisi kontrol teman. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham ya? Berarti ada 5 posisi kontrol. Sekarang kita tanyakan sama diri kita. Kita mau masuk ke posisi kontrol yang mana? Apakah kita mau sebagai penghukum? Yang tadi saya bilang hasilnya terhadap anak akan seperti apa? Apakah kita mau jadi pembuat rasa bersalah? Yang tadi sudah saya sampaikan hasilnya akan seperti anak merasa tidak percaya diri, ya, kecewa, ya, tidak bersemangat lagi, atau mungkin mau masuk ke teman, ya. Tapi kalau teman nanti ada negatifnya tadi sudah disampaikan, atau mau masuk ke posisi kontrol pemantau, atau mau posisi manajer, yang mana? Itu nanti kita tentukan. Mau kita masuknya kemana? Lanjut. Disesuaikan. Baik. Nah, sekarang dari 5 kontrol ini kita masuk ke restitusi. Ya, yang tadi udah kita bahas di depan, restitusi tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Masuk kita ke restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Ya Bapak Ibu, dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Chelsen-Gossen 1996. Ya, inti dari restitusi itu adalah komunikasi, kolaborasi antara guru,
dengan murid. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu restitusi itu? Bapak Ibu, ini mohon izin Bapak Ibu, ini menurut saya ketika saya mempelajari di CGP ini, saya juga sama seperti Bapak Ibu, kaget gitu. Wah, selama ini saya salah, selama ini kita tidak tahu, tapi alhamdulillah Allah memberikan pencerahan kepada kita semua. Ternyata Bapak Ibu, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah anak-anak ini kita ternyata punya yang namanya segitiga restitusi. Ya, mungkin kita selama menjadi guru pernah melakukan ini, pasti pernah. Tapi hanya beberapa tahap yang kita lakukan, tidak secara menyeluruh. Sedangkan kalau segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat yuk, sama-sama yuk. Validasi tindakan yang salah. Ya. Dengan kata-kata bagaimana memvalidasi kata-kata yang salah. Nah, biasanya kalau untuk segitiga restitusi kita ajak, sini nak sayang. Ada siswa terlambat, kita panggil, nak sini sayang pintar. Kalau bisa jangan di depan teman-temannya ya Bapak Ibunya, kita panggil berdua. Nah, pasti kamu punya alasan melakukan ini. Ibu boleh tahu alasan kamu apa? Nah, kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan Bu Ayu. Karena pasti mereka berbuat kesalahan itu ada alasan. Bisa jadi dari 5 kebutuhan yang disampaikan Bu Ayu. Contoh Bapak Ibu, kita sering nemuin gak ada anak-anak yang nakal di kelas, gak bisa diem. Ada? Ada. Kita tanya, panggil sini sayang pintar. Lu anak ganteng, sini. Tapi giginya rapat. Anak ganteng sini sayang pintar sini. Guru mau nanya, kamu tadi kenapa sama temennya? Iya Bu, tadi saya mukul teman saya. Nah, kita tanya, apa motivasi dia melakukan itu? Bisa jadi motivasi dia, ya, ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, sehingga dia mencari-cari masalah untuk mendapat perhatian. Kita tanya, nah itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Ya, tanya alasannya. Ya, enggak Bu, saya cuma senang aja godain dia. Berarti dia tidak memiliki kebutuhan yang terpenuhi dalam hal apa tadi? Ada 5 tadi apa? Dalam hal kesenangan. Ternyata dia melakukan itu cuma iseng. Berarti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi gitu ya. Jadi itu kita sambungkan dari yang tadi disampaikan Bu Ayu. Jadi Bapak Ibu, untuk tahap segitiga restitusi yang pertama, validasi tindakan yang salah. Tanya alasannya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, tanya, kita diskusikan. Karena bisa jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut. Jadi kita tahu bagaimana kenapa alasannya. Lalu yang kedua, masuk ke menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Nah, dengan pertanyaan, pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, ini kenapa menstabilkan identitas? Agar siswa tidak merasa dirinya buruk. Wah, saya salah. Ya, kita stabilkan identitasnya. Bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, itu namanya menstabilkan identitas, gitu ya. Jadi tahap pertama apa tadi Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Kedua, menstabilkan identitas, ya. Kita stabilkan identitas agar dia tidak merasa sangat berdosa, ya. Tahap
yaitu tahap menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira menurut kamu nih, tadi kan menurut kamu hari ini kesiangan. Menurut kamu itu ada nggak ya peraturan yang kamu langgar? Ada, Bu. Apa? Itu, Bu, disiplin waktu. Iya, betul. Ya, semua manusia pasti pernah salah, pernah hilaf, tapi kita sebagai manusia harus memperbaiki diri. Kan nggak mungkin ya nak salah terus gitu ya. Ajak anak-anak untuk kira-kira menanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu yang sudah kita sepakati? Ada nggak peraturan yang sudah kamu langgar? Ada, Bu. Ya, itu ya, menanyakan keyakinan. Tapi Bapak Ibu, untuk yang ketiga ini menanyakan keyakinan, sebelum ini kita tentunya kita sudah pernah membuat tentang yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Isinya tentang apa, Misian? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Isinya tentang nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ayu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika tahun ajaran baru, begitu masuk ke tahun ajaran baru, hal pertama yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama-sama dengan murid. Itu langkah pertama. Nanti ke depannya untuk melakukan segitiga restitusi ini kita punya satu keyakinan kelas bersama-sama. Gitu ya Bapak Ibu. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Jadi ketika anak ada kesalahan, kita kembalikan. Ini loh keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar. Misalkan ada kasus berantem. Iya, Bu, saya tidak menghargai teman. Nah, betul. Sesuai tidak dengan kesepakatan kita di kelas? Iya, Bu. Gitu ya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Itu abisnya Bapak Ibu. Bentar dulu, stop dulu. Oke. Tadi ini ya udah. Oke. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu? Buat kesepakatan kelas dulu. Misalkan Bapak Ibu, anak-anak ini tahun ajaran baru, bagaimana kesepakatan kelas yang akan kita buat? Apa kira-kira peraturan yang akan kita sepakati? Anak-anak kasih kertas apa namanya kemarin? Post-it, kasih ke anak-anak. Minta anak-anak buat sendiri. Bapak Ibu kasih post-itnya, tempel seperti kemarin ya Bapak Ibu, tempel di depan. Nah, setelah itu baru kita lihat, kita gabungkan. Kalau sama, di sini sama, oke? Lalu kita cari kata-kata positifnya apa, ya? Misalnya datang tepat waktu. Berarti kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Menghargai waktu, disiplin waktu. Itu. Jadi mulainya darinya kesepakatan kelas, ya kita buat menjadi keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Itu kita buat, kita pajang di depan kelas. Nah, nih kemarin kita udah buat kesepakatan kelas. Ini sekarang Bapak pajang ya. Jadi kalian akan ingat nih kesepakatan kita di kelas. Ketika begitu ada masalah, jreng, si A rebutan pensil, bertengkar, kita ajak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, tadi tahap dengan validasi pertama, validasi tindakan yang salah, lalu menstabilkan identitas, lalu terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira perbuatan kalian sudah sesuai belum dengan keyakinan kita di kelas? Coba sini baca di keyakinan kelas kita. Iya Bu, saya tidak menjalani keyakinannya dalam hal apa? Menghargai teman, saya ngambil barang tidak pinjam. Nah, anak akan tahu sendiri tentang keyakinan kelasnya sendiri. Lanjut. Nah, ingat ya. Di sini bisa dengar dari teman-teman. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah buat contoh nih. Ya, ini ada contoh tentang tindakan restitusi yang sudah saya buat kemarin. Ini ceritanya siswa ini berdua, Keisha dengan Inayah, bertengkar.
di kelas. Mereka ledek-ledekan, ya. Awalnya bercanda. Meledek Keisha itu meledek Inayah meledek Keisha dengan nama orang tua. Yang terjadi, Keisha merasa kesal, Keisha pun marah dan memukul si Inayah. Kita lihat, kita tonton sama-sama ya Bapak Ibu, silakan. Kalian sedang dalam masalah. Ayo cerita dengan Miss Dian, ada masalah apa? Ya Miss, tadi saat istirahat Naya mengejek saya dengan orang tua saya. Saya tidak terima. Benar Inayah? Benar Miss, tapi saya hanya bercanda Miss. Wajar jika Keisha marah. Jika Miss Dian ada di posisi Keisha, juga sama, Miss Dian juga pastinya akan marah. Lalu Keisha, apa yang kamu lakukan terhadap Inayah? Saya kesal Miss, lalu memukul Naya sampai terjatuh. Betul itu Inayah? Benar Miss. Keisha, pasti ada alasan kenapa kamu memukul Inayah. Kalau boleh Miss Dian tahu, apa alasan kamu Keisha? Saya tidak terima Miss, nama mama saya dijadikan bahan ejekan dan bercandaan. Dia memahami perasaan Keisha. Untuk Inayah, mungkin ini menyenangkan bagi kamu, namun perbuatan kamu ini merugikan kamu dan juga orang lain. Nah, di sini Miss Dian tidak mencari siapa yang salah. Mari sama-sama kita mencari solusi dari permasalahan kalian. Menurut kalian, tindakan yang sudah kalian lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Miss. Nah, menurut kalian, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar hari ini? Saya sudah memukul Naya sampai terjatuh. Lalu Inayah, Saya mengatakan yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah Keisha? saya akan istighfar Miss dan menasihati Naya. Bagaimana dengan Inayah? Nah, Ibu tahu sebenarnya Inayah ingin mencari kesenangan, tapi menurut istri, dan ada cara mencari kesenangan yang lain. Contohnya dengan bermain dengan teman di halaman sekolah. Itu ya Inayah ya. Sekarang apa nih yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Coba ulangi lagi Inayah suaranya. Minta maaf Miss. Oke, bagaimana dengan Keisha? Saya memaafkan. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali tindakan kalian. Mau saling memaafkan. Miss Dian berharap Keisha bisa lebih bersabar lagi dan juga Inayah bisa saling menghargai teman-temannya dan juga bisa berkata sopan. Nah, karena apa? Karena menghargai dan berkata sopan adalah keyakinan kelas kita yang harus kita ingat dan kita terapkan di sekolah. Bagaimana? Setuju? Setuju Miss. Baik, kalian luar biasa sekali. Nah, sekarang coba kalian berjabat tangan. Nah, berarti selesai masalah kita ya, sayang ya. Baik, terima kasih. Baik, ya, itu sudah mau menyelesaikan masalahnya. Terima kasih sayang, kalian boleh kembali ke kelas. Iya sayang, terima kasih ya. Ya. Ya, itu tadi contoh dari segitiga restitusi. Tadi terakhir salah ya tulisannya, harus di keyakinan kelak terakhir ya Bapak Ibu. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ada tahap-tahapnya ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya segitiga restitusi itu kita mengajak diskusi. Biarkan siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tawarkan. Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki situasi ini menurut kalian? Ya Bu, kita saling minta maaf. Nah, itu berarti menimbulkan kesadaran diri. Seperti yang tadi motivasi terakhir. Motivasi apa tadi? Kalau yang motivasi yang ketiga tadi, motivasi manusia. Motivasi intrinsik berarti apa? Tadi yang ketiga. Motivasi apa tadi? Motivasi apa tadi? Kan kalau tadi ada ekstrinsik, penghukum, melakukan karena ada hukuman, melakukan karena ada penghargaan. Kalau karena kesadaran yang ada pada diri sendiri. Nah, segitiga restitusi itulah memunculkan kesadaran menghargai diri
diri yang muncul dari diri sendiri. Ini yang kita perlu tanamkan ke anak-anak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nyambung alurnya ya. Nyambung? Oke. Nah sekarang coba. Oke, kita masuk ke kasus. Yuk, cus. Kita ada kasus nih, kasusnya Ezar. Saya mau nanya nanti pendapat Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu segitiga institusinya bagaimana? Ezar dilaporkan temannya karena sering melakukan kekerasan verbal terhadap Doni. Verbal, kekerasan verbal tahu Bapak Ibu? Bullying secara verbal. Nah, meledek, pakai kata. Mohon izin misalnya ya. Hitam, woi sini hitam. Nah, itu namanya kekerasan secara verbal. Ya, misalnya contohnya ya anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada nggak di sini yang mau menjelaskan tahap-tahap restitusinya bagaimana? Ayo Bapak Ibu. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira bagaimana tahap restitusinya? Silakan nanti saya meminta waktunya untuk ke depan. Bu Yuli, Bu Bunga, bagaimana tadi? Menyelesaikan kasus Ezar dengan tahap restitusi yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana tahap-tahapnya? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa? Dengan tahap apa tadi? Validasi. Ya. Tadi yang pertama apa? Menstabilkan identitas, betul. Bagaimana tadi kata-katanya? Ya, menstabilkan identitas. Gimana tadi? Ayo teman-teman, coba back Bu Ayu, back. Nah, ini betul sekali. Nah, Ezar sama Ezar apa siapa tadi? Ezar, kamu melakukan ini pasti punya alasan. Kira-kira apa alasan kamu? Kamu mengejek-ejek temanmu, gitu ya? Dengan validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua, menstabilkan identitas, ya. Bu Guru tahu kamu mungkin bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Tuh, itu menstabilkan identitas. Baru yang ketiga, masukkan ke keyakinan kelas. Saya yang pintar sih. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai teman Bu. Betul. Menurut kamu mengejek-ngejek, menghina, meledek-ledek, menghargai teman tidak? Tidak Bu. Gitu ya. Jadi dia akan ada kesadaran sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah ya, oke, ada pertanyaan. Nah sampai sini penjelasan tadi, silakan Bu Ayu sini. Tadi dari penjelasan saya, penjelasan Bu Ayu, bagaimana Bapak Ibu? Adakah pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, hebat. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, disiplin positif ini bisa nggak kita terapkan di sekolah? Bisa dong. Harus bisa. Bisa? Harus bisa. Nah, kira-kira paradigmanya masih seperti yang dulu atau sudah berubah? Harus berubah. Iya. Tapi tetap satu hal Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif ini, tetap kita sebagai guru pastinya itu menjadi sosok yang perlu ditiru. Betul Ibu, perlu digugu dan ditiru. Tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita, bahkan penampilan kita pun pasti akan ditiru. Jadi contoh terbaik adalah Bapak dan Ibu guru. Jadi mulailah disiplin positif itu dari diri kita sendiri sebagai Bapak dan Ibu guru. Bisa Bapak Ibu? Iya. Dan tentunya Bu Dian harus bisa berkomitmen dan konsisten. Betul, bisa komitmen dan konsisten. Iya. Bertutur kata, bersikap, ya, sopan santun, berpakaian pun sama. Iya. Semuanya. Dan tentunya harus saling mengingatkan Betul. ketika
sejawat, karena sama-sama guru ya, ketika Iya. sejawat kita melakukan kesalahan, kita nggak boleh ada rasa tidak enak untuk memberitahu ya. Betul. Pastinya memberitahunya juga menggunakan segitiga restitusi supaya sejawat kita tidak terasa disalahkan, Betul. disudutkan ya, Nah. tapi kita bantu untuk keluar dari permasalahan. Iya. Terus satu lagi mohon izin Ibu, berarti nanti insya Allah jika tahun ajaran baru kita bisa membuat keyakinan. Kalau tadi keyakinan kelas, sekarang kita buat Ibu keyakinan sekolah. Iya. Gitu. Jadi biar kita punya satu hal yang kita yakini bahwa itu adalah benar. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita lakukan selama 1 tahun di sekolah, gitu ya? Iya. Gitu. Misalnya ketika masuk ke ruang guru harus tersenyum. Nah, Gitu. Kemudian disiplin waktu. ya ketika Betul. ada kegiatan rapat harus datang tepat waktu. Iya, gitu ya. Kita mulai seperti itu. Berarti kita sudah mulai membiasakan disiplin positif. Bisa? Insya Allah harus bisa. Bisa ya, Bapak Ibu ya. Karena Betul. sebenarnya ada satu hal dari Bapak Ibu perlu tahu, bisa juga sangat menjadi keyakinan saya juga. Ini dari salah satu dari kata-kata Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah suatu hal yang merdeka. Merdeka dalam hal apa? Merdeka di awal dari mendisiplinkan diri sendiri. Gitu. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya disiplin itu berawal dari diri sendiri. Dan juga karena kita sudah menjadi manusia dewasa, Bapak Ibu, tentunya nanti kalau di antara kita saling memberikan restitusi, nah kita yang harus kita kedepankan itu adalah kebaikan ya, bukan ego ya, sehingga restitusi berjalan dengan baik, budaya positif bisa tumbuh dengan baik, dan sekolah kita tentunya jadi sekolah yang bahagia. Nah, sekarang kita sekali lagi nih, ada yang mau bertanya, ditanyakan Bapak Ibu dari penjelasan kami berdua. Silakan. Oh. Silakan Bu Yuli. Berdiri Bu Yuli. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Ayu. Alhamdulillah hari ini kami banyak sekali mendapat Kasih Bu, jangan ngeliatin dia, sini Bu. Iya. Nah, betul. Ini direkam ya? Iya. Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu Ayu dan Bu Dian yang telah memberi banyak kami ilmu hari ini. Ada pertanyaan yang muncul dari penjelasan Ibu berdua tadi. Intinya semuanya bagus semua. Tapi satu tadi yang akan mengubah paradigma kita, yaitu pertanyaan, apakah masih dibutuhkan penghargaan di dalam kelas? Oke. Cukup satu itu. Apakah masih dibutuhkan penghargaan di dalam kelas? Karena tadi saya mendapat uraian, ternyata penghargaan bisa berdampak negatif yang banyak sekali di dalam kelas. Terima kasih. Termasuk di sekolah. Apakah masih diperlukan penghargaan tersebut? Ya. Tepuk tangan dong buat Bu Yuli, keren. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lain, jadi kita tampung. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ih, nggak apa-apa. Kita ada unek-unek di sini, kita bahas sama-sama. Jadi begitu selesai, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu? Sama? Baik. Gimana Bu Ayu? Boleh dari Bu Ayu atau Bu Dian dulu? Oke, cara tadi harga saya sampaikan. Iya, Baik, nanti boleh tambahkan ya Bu Ayu Boleh, ya. silakan Bu Dian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penghargaan itu bisa jangka pendek, jangka panjang, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau penghargaan itu berupa motivasi, artinya tidak berulang-ulang setiap hari, nah itu boleh dilakukan, ya, karena bisa jadi motivasi. Yang tadi dia dikatakan tidak boleh jika dalam jangka waktu panjang. Setiap melakukan harus bagaimana penghargaan yang dilakukan berulang-ulang, ya. Setiap mengerjakan tugas, ya nanti Ibu berikan bintang. Itu akan jadi terbiasa melakukan sesuatu karena untuk mendapat penghargaan. Ya, kalau itu dilakukan secara berulang-ulang. Tapi kalau untuk jangka waktu pendek, sekali-sekali boleh. Itu mungkin kalau dari saya. Mungkin tambah dari Bu Ayu. Ya, Ibu Yuli, kalau saya punya sedikit pandangan yang berbeda
penghargaan. Jadi karena tadi kami juga sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila, yang mana salah satunya itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Artinya disitulah tantangan kita harus memberikan pembiasaan kepada siswa, yang mana nantinya membuat siswa ini sadar bahwa setiap hal yang dilakukan dengan baik itu adalah kewajiban dia sebagai manusia, sehingga penghargaan satu-satunya tertinggi adalah bentuknya apa? Pahala gitu. Sehingga ketika murid melakukan kebaikan, kita cukup dengan memberikan ucapan selamat, kemudian kita doakan. Karena kamu sudah bagus, ibu doakan ya, semoga segala cita-citamu akan tercapai. Seperti itu. Karena kalau kita lihat tadi ada sekitar 8 poin yang efeknya itu menjadi kurang baik gitu ketika hal itu terus kita lakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sehingga ayo kita sama-sama yuk membuat banyak pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah ini, sehingga profil pelajar Pancasila itu bukan sekedar menjadi tulisan, tapi menjadi tindakan. Betul ya. Jadi sebenarnya penghargaan itu tidak selalu berupa barang. Misalkan gini, anak SD kelas 1 dia belajar baca, pasti dia butuh proses kan. Nah, suatu ketika dia betul-betul sudah bisa merangkai kata, dia senang, gembira, wah aku udah bisa baca. Itulah sebenarnya penghargaan terbaik di diri dia sendiri gitu. Kita sampaikan kepada anak-anak, nah kamu keren, ini sudah luar biasa, dari diri kamu sudah hebat. Itu merupakan penghargaan yang untuk diri kamu sendiri. Begitu ya Bu Yuli ya. Jadi penghargaan itu disampaikan untuk diri kamu sendiri, tidak perlu butuh pengakuan. Sama ini Ibu Dian, kita itu kan sebagai guru itu memiliki gestur ya Bapak Ibu. Nah, kita tuh kadang suka pelit memberikan jempol kita. Jadi setiap kebaikan kecil apapun hebat. Ada anak kelihatan ambil sampah, buru-buru kita. Nah, hebat. Nah, itu sebenarnya penghargaan di waktu yang tepat itu yang tadi Bu Dian katakan itu menjadi sangat penting gitu. Ketimbang ketika dia melakukan kebaikannya hari ini, tapi besok baru kamu kemarin keren ya. Rasanya beda ketika setelah melakukan kebaikan langsung kita kasih respons gitu ya. Itu menurut kami. Iya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan mungkin dari Ibu? Cukup keren. Sudah ya, tidak ada pertanyaan. Ya. Baik, kita simpulkan. Bu Nur mau? Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Dari semua materi ini, mari kita simpulkan sama-sama. Ya, dari materi yang pertama tadi oleh Bu Ayu, apa Bu Ayu materinya? Ya, tentang disiplin positif. Disiplin positif, paradigma baru mengenai disiplin positif. Lu apa lagi tadi? Dan juga 5 kebutuhan manusia. Nah, ya. Jadi kesimpulannya ada 3 kesimpulan, Bapak Ibu. Yang pertama, penerapan disiplin positif di sekolah sangatlah penting. Untuk itu guru perlu memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional yang baik, dengan harapan guru dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. ya, jadi kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi posisi kontrol seorang guru, menjadi manajer untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa dalam menciptakan budaya positif ini, pasti tentunya kita perlu kolaborasi dengan warga sekolah, baik dengan orang tua juga. Kenapa harus dengan orang tua? Karena akan terjadi berkesinambungan. Budaya positif ini bisa dibawa ke rumah, dan akhirnya nanti ini akan menjadi kebiasaan baik yang bisa mereka lakukan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi harus ada kerjasama dengan kita, pihak sekolah dan orang tua. Ya, dan yang ketiga adalah selain itu juga perlu adanya kesepakatan dan komitmen yang tadi kita sudah sampaikan ya, bersama untuk dijalankan semua warga sekolah dan juga keteladanan dari guru. Gitu ya. Jadi semua disiplin positif, budaya positif bisa terlaksana dengan adanya hal-hal ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Baik, itu saja ya yang kita sampaikan hari ini. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian materi, rangkaian diseminasi budaya positif hari ini yang kami sudah sharing bersama teman-teman sekalian.
Ya mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terus bahagia, sehat, dan juga semangat. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk kehadirannya hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kami berdua mohon izin. Wassalamualaikum